Update hasil Timnas U23 Indonesia via Slice. Skor 0-0 menit 20. Gol Raihan Henan dianulir pertandingan babak pertama antara Timnas U23 Indonesia menghadapi Laos di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Rabu malam, 3 September tahun 2025, berlangsung dengan intensitas tinggi. Hingga menit ke-20, skor masih tercatat 0-0. Laga ini yang digelar sebagai bagian dari final Piala AFF U23 2025, menunjukkan dominasi penguasaan bola dari tim Indonesia, namun menghadapi pertahanan Laos yang disiplin dan rapat. Sejak peluit awal dibunyikan, Timnas Indonesia langsung menekan. Para pemain muda dan senior tampak agresif mencari celah untuk menembus pertahanan lawan. Raihan Henan, salah satu penyerang andalan tim, sempat mencetak gol pada menit ke-5 melalui tembakan dari second line, memanfaatkan umpan tarik dari Donitri Pamungkas di sisi kiri. Gol tersebut sempat memecah kebuntuan dan membuat pendukung Indonesia di stadion bersorak. Namun kegembiraan itu sirna karena wasit menganulir gol. Bola dianggap sempat mengarah ke Jens Raven yang berada dalam posisi offside. Keputusan wasit ini menjadi salah satu momen penting awal pertandingan, menegaskan ketatnya peraturan offside dalam situasi kritis. Meskipun gol dianulir, Timnas Indonesia tidak mengendurkan serangan. Pelatih Jarod van den Berg tampak mendorong anak-anak asuhnya untuk tetap agresif. Formasi 4-3-3 yang diterapkan memberikan keleluasaan bagi winger seperti Raihan Henan dan Rafael Struijk untuk bergerak lebar, sementara penyerang tengah Jens Raven berperan sebagai penghubung serangan dan membuka ruang bagi rekan-rekannya. Serangan pertama tercatat pada menit kedua. Umpan silang dari sisi kiri yang dilepaskan Rafael Struijk berhasil masuk ke kotak penalti, namun disapu keluar oleh pemain belakang Laos. Bola rebound langsung disambar oleh Robbie Darwish yang datang dari second line dengan tembakan spekulatif ke arah gawang. Namun bola masih melebar, membuktikan bahwa Laos memiliki pertahanan yang rapat dan siap mengantisipasi tekanan tinggi. Pertahanan Laos memang menjadi sorotan utama di awal laga. Mereka menerapkan strategi low block dengan 5 pemain bertahan dan 3 gelandang bertahan yang disiplin. Formasi 5-3-2 ini membuat progresivitas umpan Indonesia sering terhenti di lini tengah. Setiap penetrasi yang dilakukan Indonesia harus melewati tembok pertahanan yang rapat, sehingga peluang jelas sulit muncul. Kiper Laos, Koplok Khatib, tampil tenang menghadapi beberapa tembakan awal dari luar kotak penalti. Pada menit ke-16, Raihan Henan kembali mencoba menciptakan peluang dengan tembakan spekulatif dari luar kotak penalti. Bola melambung tinggi di atas Mistar. Namun upaya ini menunjukkan keberaniannya untuk mengambil risiko dan mencoba memecah kebuntuan. Selain Raihan, penyerang lain seperti Rafael Struijk dan Jens Raven juga aktif bergerak membuka ruang, bahkan beberapa kali turun menjemput bola di lini tengah untuk memulai serangan dari bawah. Strategi ini menunjukkan fleksibilitas dan adaptasi para pemain Indonesia menghadapi pertahanan Laos yang disiplin. Pelatih Laos, Hahep Jun, menekankan pentingnya koordinasi antar pemain dan disiplin dalam menjaga garis pertahanan. 5 pemain belakang bekerja sama dengan baik menutup ruang di kotak penalti, sementara 3 gelandang bertahan menekan setiap percobaan umpan pendek dari pemain Indonesia. Strategi low block ini terlihat efektif karena Indonesia harus melakukan upaya lebih keras untuk menciptakan peluang tembakan yang berbahaya. Permainan Indonesia mengandalkan kombinasi penguasaan bola tinggi, tekanan di lini tengah, serta umpan silang dari sisi sayap. Beberapa serangan melibatkan Robbie Darwish yang sering muncul dari second line untuk melepaskan tembakan jarak jauh. Pergerakan ini menjadi bagian dari taktik Van den Berg untuk mengeksploitasi ruang kosong dan memanfaatkan kecepatan para winger. Meskipun demikian, beberapa tembakan masih belum menemui sasaran karena ketepatan eksekusi dan soliditas pertahanan Laos. Babak pertama juga menunjukkan dinamika pergeseran posisi pemain Indonesia. Beberapa pemain sayap harus turun untuk membantu lini tengah menghadapi pressing Laos. Jens Raven, meski berada di posisi penyerang tengah, beberapa kali turun untuk menerima bola dan mengatur tempo permainan, membuka ruang bagi rekan-rekannya untuk menyerang. Pola ini menegaskan fleksibilitas dan pemahaman taktik yang diterapkan Van den Berg kepada timnya. Laos, meski lebih banyak bertahan, juga menunjukkan kesiapan melakukan serangan balik. Penyerang mereka,
Soksavan Hapcakavan dan Peter Van Tevong menunggu momen untuk memanfaatkan kesalahan umpan Indonesia. Strategi ini menunjukkan bahwa Laos tidak hanya pasif, tetapi memiliki potensi ancaman melalui serangan balik cepat, meskipun lebih sedikit dibandingkan tekanan Indonesia. Di lini tengah, pemain Indonesia seperti Arhan Fikri, Roby Darwis, dan Tauni Firmansyah bertugas menghubungkan pertahanan dengan serangan, mengatur ritme permainan, dan memutus aliran serangan balik Laos. Kehadiran mereka membantu Indonesia mempertahankan penguasaan bola dan mencoba menciptakan peluang dari berbagai sisi lapangan. Secara keseluruhan, babak pertama pertandingan ini menunjukkan dominasi Indonesia dalam penguasaan bola, tempo permainan tinggi, dan agresivitas menyerang, namun menghadapi pertahanan Laos yang disiplin. Momen paling dramatis adalah gol Raihan Henan yang dianulir, yang menegaskan ketelitian aturan offside dan tekanan psikologis yang dihadapi tim Indonesia. Selain itu, beberapa peluang lainnya masih belum membuahkan hasil. Misalnya, tembakan Roby Darwis pada menit kedua dan percobaan Raihan Henan pada menit ke-16, keduanya gagal mengubah skor. Meski demikian, pola permainan Indonesia sudah terlihat. Menguasai bola, menekan tinggi, dan memanfaatkan kecepatan sayap untuk membuka ruang. Dari sisi Laos, strategi low block 5-3-2 terbukti efektif menahan tekanan tinggi. Para pemain belakang dan gelandang bertahan bekerja sama menutup ruang dan menjaga konsentrasi. Kiper Koplok Fatib tampil tenang menghadapi beberapa tembakan jarak jauh, memperlihatkan kesiapan mental dan teknik yang baik. Serangan balik menjadi opsi bagi Laos untuk memanfaatkan kelengahan lawan, meski hingga menit ke-20 belum membuahkan peluang signifikan. Pelatih Indonesia, Gerald Van den Burg, tampak mengarahkan timnya dengan fokus pada kecepatan, kombinasi, dan fleksibilitas. Pergeseran posisi penyerang dan winger untuk membantu lini tengah menegaskan strategi adaptif dalam menghadapi pertahanan rapat. Tim Indonesia terus mencoba berbagai cara. Tembakan spekulatif, umpan silang, penetrasi dari sisi sayap, hingga pergerakan second line dari gelandang. Meskipun skor masih 0-0, intensitas permainan tinggi dan peluang yang tercipta menunjukkan bahwa babak pertama berlangsung menarik. Indonesia lebih dominan, sementara Laos tetap disiplin dan siap menghadapi tekanan. Babak kedua diprediksi akan semakin seru dengan kemungkinan pergantian strategi, masuknya pemain pengganti, dan upaya lebih agresif dari kedua tim untuk mencetak gol. Atmosfer stadion juga menambah tensi pertandingan. Supporter Indonesia memberikan dukungan penuh sejak menit awal, memberikan semangat tambahan bagi para pemain. Suara sorakan dan chant membangun energi positif, mendorong para pemain untuk tetap agresif. Sementara itu, pendukung Laos yang hadir tetap memberikan semangat bagi tim mereka, meskipun menghadapi tekanan berat dari dominasi Indonesia. Babak pertama ini menjadi indikasi bahwa pertandingan akan berlangsung sengit hingga akhir. Indonesia harus memaksimalkan kreativitas, kecepatan, dan fleksibilitas pemain untuk memecah pertahanan Laos. Laos, di sisi lain, harus tetap disiplin, menjaga konsentrasi, dan memanfaatkan serangan balik bila kesempatan muncul. Dengan strategi yang matang, kesiapan mental, dan semangat juang tinggi, kedua tim masih memiliki peluang untuk mengubah skor. Babak kedua diprediksi akan menjadi babak yang lebih terbuka, di mana kedua pelatih kemungkinan melakukan perubahan taktik dan pergantian pemain untuk mencetak gol. Hingga menit ke-20, skor tetap 0-0. Gol Raihan Henan yang dianulir menjadi momen penting, menegaskan ketegangan awal pertandingan. Indonesia mendominasi penguasaan bola dan tekanan, sementara Laos tetap disiplin dalam bertahan. Pertandingan ini menegaskan pentingnya konsentrasi, strategi, dan fleksibilitas dalam menghadapi lawan yang memiliki kekuatan berbeda. Susunan pemain menjadi faktor penting dalam jalannya pertandingan. Indonesia mengandalkan formasi 4-3-3 dengan Cahya Supriyadi sebagai kiper, 4 bek di lini belakang, 3 gelandang tengah, dan 3 penyerang yang fleksibel. Laos menggunakan formasi 5-3-2, menekankan stabilitas lini belakang dan kesiapan serangan balik. Strategi formasi ini memengaruhi pola permainan, aliran bola, dan peluang yang tercipta di babak pertama. Babak pertama pertandingan ini menegaskan bahwa walaupun dominasi bola dan tekanan tinggi milik Indonesia,
Pertahanan rapat Laos membuat skor tetap imbang. Gol dianulir dan beberapa peluang gagal tercipta, menandakan pentingnya eksekusi dan koordinasi antar pemain. Babak kedua akan menjadi kunci menentukan tim yang mampu memecah kebuntuan dan meraih kemenangan.